Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 6 kelas E FKM Undip 2019. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai penyalahgunaan zat aditif pada makanan sebagai tugas dari mata kuliah gizi kesehatan masyarakat pesisir. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih definisi zat aditif dan apa ya kaitannya dengan masalah gizi? Baik, kita lanjut ya. Berwisata kuliner di sebuah pasar tradisional atau swalayan memang menjadi favorit bagi siapapun. Namun, masih banyak saja ditemukan kuliner yang mengandung bahan tambahan atau aditif berbahaya di pasaran. Zat aditif dapat dikatakan sebagai zat kimia yang ditambahkan ke produk pangan. Biasanya, pemberian zat aditif pada makanan untuk mempertahankan kualitas produk makanan maupun minuman agar tetap segar dan meningkatkan warna, aroma, dan tekstur. Di Indonesia sendiri, zat aditif dapat disebut juga dengan zat pemzat pangan atau ZPP. Penamaan zat aditif pada makanan diperbolehkan dengan pemberian dosis seminimal mungkin. Namun, pada nyatanya, sering kita temui penyalahgunaan pemakaian pewarna untuk bahan makanan. Saat ini, pewarna untuk makanan menggunakan pewarna untuk tekstil karena warnanya yang cukup mencolok dibandingkan dengan pewarna makanan, sehingga lebih menarik bagi konsumen. Berkembangnya industri tekstil di Indonesia menyebabkan pewarna tekstil menjadi murah dan mudah didapatkan, yang akhirnya pewarna tekstil ini disalahgunakan pemanfaatannya oleh kalangan produsen makanan. Di antaranya berbagai pewarna tekstil, salah satunya adalah rhodamin B, yang merupakan pewarna yang banyak disalahgunakan. Dalam salah satu penelitian dilakukan identifikasi rhodamin B pada saus sambal yang dijual di pasar tradisional dan modern Kota Denpasar. Berdasarkan hasil uji kualitatif, diidentifikasi rhodamin B pada saus sambal yang berada di pasar tradisional dan modern Kota Denpasar, bahwa 5 sampel pasar tradisional diprediksi 2 sampel mengandung rhodamin B, sedangkan semua sampel di pasar modern dinyatakan aman dari zat pewarna sintesis rhodamin B. Di penelitian yang lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa jajanan, khususnya kue bolu kukus yang berada di kota Manado, masih ada yang menggunakan rhodamin B sebagai pewarna. Penelitian ini juga menunjukkan hal yang serupa. Penelitian bertujuan untuk mengetahui presentasi penggunaan zat pewarna rhodamin B dan methyl yellow pada kerupuk yang dijual di pasar Beling Karo Yogyakarta tahun 2016. Sampel yang digunakan berjumlah 27 yang terdiri dari kerupuk bawang dan kerupuk taro yang diperoleh dari pasar Beling Harjo Yogyakarta. Hasil uji dari laboratorium menunjukkan 15 sampel kerupuk terdapat 2 positif mengandung rhodamin B atau sebesar 13,3%, dan dari 12 sampel kerupuk tidak ada yang mengandung methyl yellow, serta masih banyak lagi kasus serupa yang bisa mudah kita temukan di pasar tradisional maupun pasar modern. Hal ini sangat memprihatinkan ya. Seiring dengan maraknya penyalahgunaan zat aditif, Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan di pasaran. Tujuannya untuk mengawasi sekaligus mengedukasi para pedagang agar tidak menjual makanan yang mengandung bahan berbahaya. Walaupun pengawasan dan pengecekan makanan ini sudah menjadi agenda rutin bagi Dinas Kesehatan, masyarakat tetap perlu waspada dalam memilih serta membeli makanan maupun minuman. Sebaiknya sebelum mengkonsumsi beberapa jenis makanan dapat dicuci menggunakan air hangat terlebih dahulu sebelum dimasak untuk mengantisipasi kontaminasi zat tersebut. Faktor penyebab masalah atau kasus. Penyebab masalah pada kasus tersebut adalah: yang pertama, masih banyak ditemukan kuliner yang mengandung bahan tambahan berbahaya di pasaran. Kedua, penamaan zat aditif pada makanan diperbolehkan dengan pemberian dosis minimal mungkin. Tapi nyatanya, sering kita temui penyalahgunaan pemakaian pewarna untuk bahan makanan, yaitu dengan menggunakan pewarna untuk tekstil karena warnanya cukup mencolok. Ketiga, berkembangnya industri tekstil di Indonesia menyebabkan pewarna tekstil menjadi murah dan mudah didapatkan yang akhirnya disalahgunakan oleh para produsen makanan. Dampak yang ditimbulkan dari masalah jika tidak ditanggulangi. Zat aditif dapat digunakan untuk meningkatkan mutu dan kualitas makanan,
Tetapi selain memiliki manfaat, zat aditif juga memiliki dampak negatif pada kesehatan. Berikut uraian dari beberapa macam zat aditif dan dampaknya. Yang pertama ada pengawet. Nitrat dan nitrit merupakan pengawet yang sering digunakan dalam produk olahan daging seperti kornet, sosis, dan lain-lain. Nitrat dapat digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri Clostridium botulinum. Dan di dalam saluran pencernaan, nitrit akan bereaksi dengan amine dan dapat menghasilkan nitrosamine. Nitrosamine ini dapat berpotensi menimbulkan kanker. Kedua, pemanis. Pemanis buatan yang biasanya ditambahkan di produk makanan seperti sakarin dan siklamat dapat memicu kanker, seperti kanker kandung kemih, kanker ginjal, dan lain sebagainya. Ketiga, pewarna. Pewarna sintetik dapat menyebabkan hiperaktif pada anak-anak. Bahan kimianya dapat mempengaruhi saraf pusat dan menyebabkan kerusakan sel otak. Keempat, penyedap. Salah satu penyedap yang paling banyak digunakan ada di pasaran yaitu MSG. MSG merupakan penyedap yang berbahaya dan dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti kanker, kerusakan saraf otak, dan lain sebagainya. Kelima, pengemulsi atau emulsifier. Emulsifier atau surfaktan secara umum digunakan dalam roti, kembang gula, susu, dan sebagainya. Surfaktan sintetis aditif makanan dapat menyebabkan disfungsi barrier usus. Selain itu, surfaktan ini dapat meningkatkan permeabilitas usus melalui paraseluler dan atau mekanisme transseluler. Upaya intervensi atau penanggulangan yang sebaiknya dilakukan. Yang pertama, Dinas Kesehatan dan BPOM melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan di pasaran. Yang kedua, memberikan edukasi kepada pedagang mengenai bahaya dari makanan yang dijualnya dan jangan menjual produk tersebut kembali. Yang ketiga, selain mengedukasi pedagang, masyarakat juga perlu diberikan edukasi mengenai bagaimana cara mengidentifikasi bahan pangan yang menggunakan zat aditif yang berbahaya, seperti dari cara mengidentifikasi melalui warna, bau, ataupun tekstur bahan pangan. Kemudian, untuk makanan kemasan, hindari makanan kemasan yang tidak memiliki nomor izin edar. Kemudian, mencuci bahan pangan mentah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Kemudian untuk intervensi yang keempat, untuk mengetahui batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan atau BTP pada makanan, kita juga dapat mengeceknya melalui web atau aplikasi milik BPOM, yaitu Ayo Cek BTP. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan upaya pencegahan atau penanggulangan sebagai berikut. Nomor 1, faktor pengawasan dari pemerintah serta diri sendiri. Seiring dengan peningkatan permintaan pasar, untuk itu perlu adanya pengawasan yang intensif bagi pemerintah dan masyarakat guna mengurangi terjadinya penyalahgunaan zat aditif yang dilakukan oleh agen-agen yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, faktor peningkatan permintaan pasar. Tingginya kebutuhan pangan pada masyarakat dan adanya persaingan produksi mengakibatkan sektor industri makanan berlomba-lomba untuk menghasilkan produk makanan yang lebih bagus, lebih enak, dan lebih berkualitas. Yang ketiga, faktor kebutuhan produsen. Alasan mengapa zat aditif dan pengawet selalu digunakan dalam banyak produk adalah untuk menjaga konsistensi dan kualitas produk, meningkatkan atau mempertahankan nilai gizi, mengontrol pH, dan meningkatkan rasa atau memberikan warna. Yang keempat, tidak semua zat aditif berbahaya, sebagian besar bisa memenuhi kebutuhan gizi. Beberapa bahan tambahan pangan yang digunakan sebagai gizi tambahan seperti vitamin dan mineral ditambahkan ke dalam makanan. Di dalam industri pangan yang dulunya menggunakan zat aditif alam yang aman seperti garam, cuka, rempah, gula, cabai, dan lain sebagainya. Sekian dari kami. Semoga dengan karya kami ini dapat menambah ilmu dan wawasan kepada teman-teman semua. Di dalam karya tersebut juga mengandung pesan tersirat bahwasanya kita tetap harus berhati-hati saat penggunaan zat aditif pada makanan. Sebaiknya juga menggunakan referensi dari ahli-ahli kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya di dalam penggunaan zat aditif.
Mohon maaf apabila di dalam karya kami masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.